Hadirin hadirat yang kami muliakan, menyongsong dimulainya acara ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasyafu' dan istighatsah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada zaman radhiyallahu anhu, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Salatu wa Salam Alaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya wandur ilai ya sayyidin binadratil musilatin Al-Fatihah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ssalatu wassalam alaika wal ali ya
indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Nuwun sewu kepangkuan hadratul mukarram Syekhina wa murabbina beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, yang senantiasa kami derai, kami hormati dan kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan muallif salawat wahidiyah, sahibul miladiyah, yang senantiasa kami derai, kami hormati dan senantiasa kita muliakan. Pembina Yayasan Lentera Utama beserta seluruh pengurus yang kami hormati dan kami muliakan. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah yang kami hormati dan kami muliakan. Para hadirin hadirat minal mujahidi wal mujahidah yang kami muliakan. Para bapak ibu yang berkenan hadir di acara ini berbahagia. Para remaja yang kami sayangi serta temanku kanak-kanak putra putri yang kami cintai. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, berkenankanlah kami ikut di belakang hadirin hadirat, sekalian ikut memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas limpahan rahmat, tauhid dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara hari ini, wafatnya muallif salawat wahidiyah malam Selasa Wage. Pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga apa yang telah kita terima pada malam hari ini nantinya mudawwamah istiqamah min hadhihi as-sa'a al-mubarakah hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya, semoga tetap terlimpah ruahkan kepangkuan baginda agung sahibus syafa'ah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau dengan ucapan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah allimni wa rabbini wa sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya. Marilah kita haturkan kepangkuan beliau para kekasih Allah, wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususan ghawsu hadas zaman radhiyallahu an wa anihi wa sairi awliyahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdatihim kama yaliku bikawabihim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Ghausu hada zaman, senantiasa berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, nadroh, serta jangkungan doa restu yang istimewa
kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat, maslahah, barakah yang sebanyak-banyaknya, khususnya di bidang kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kami sebagai pembawa acara mohon doa restunya agar dalam pelaksanaan tugas yang mulia ini kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun rangkaian pada acara malam hari ini tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, muqaddimah salawat wahidiyah. Acara yang keempat, kalimat thayyibah tahlil. Acara yang kelima, kuliah wahidiyah. Acara yang keenam, penutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan surat Al-Fatihah 1 kali. Sebagai doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang kita laksanakan dari awal hingga akhir nanti senantiasa lancar, tiada halangan suatu apapun. Mari, Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Alifani. Kepada Alifani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita lanjutkan acara yang ketiga, muqaddimah salawat wahidiyah, yang dalam hal ini akan diimami oleh Muhammad Al-Mahi Hamid. Kepadanya waktu dan tempat kami
dipersilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbu karim wa anta dzu khulqin adim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binatrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumati lahi wa fidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumati lahi wa fidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumati lahi wa fidati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturiqana fil lujati mariwada hatta la nara wa la nasma'a wa la nujida wa la nuisa wa la nata'araka wa la naskunna ila biha wa tarzuqana tamama uri Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama rifmatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alihi wa sahbihi adada ma'ahata bihi ilmuka wa sahu kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad talamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sasun halika. Halki salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad talamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sasun halika. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad talamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sasun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biidnillah wa'ndur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biidnillah wa'ndur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Gausu salamullah alaika rabbini biidnillah wa'ndur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat wa dallati latifi baldati hudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat wa dallati latifi baldati hudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi hu alaika ma'salamihi dallat wa dallati latifi baldati hudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalilana ma musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib balif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalilana ma musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina qarrib balif bainana ya Rabbana. Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalilana wa musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina qarrib balif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat disampaikan ribuan terima kasih kepada Muhammad Al-Mahi Hamid dan Alifani Nadifatun Nihaya. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita lanjutkan acara yang keempat, pembacaan kalimat thayyibah tahlil yang akan diimami oleh Husnaini Ramadina. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana hamna wa'fu anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. 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 Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'i man amila bihadihi sholawatil wahidiyah wa man a'ana alayya ila yaumil qiyamah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma kama anta ahlu shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina
وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين نويت تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat disampaikan ribuan terima kasih kepada Husnaini Ramadina. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'atadid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita memasuki acara yang kelima, Kuliah Wahidiyah
yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdus Salam. Kepada Ustadz Abdus Salam, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirasyad bi khairi khalqika safi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallim wal ali ghurikna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman la sa'ati ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadara musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Dan sewu kepangkuan sehina murabina beliau Mbak Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Malim salawat wahidiyah kata sallahu sirah radhiyallahu an, yang senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan. Pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Meladiyah, menerus perjuangan beliau Malim salat wahidi yang senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan. Ketua Yayasan Lentera Utama Ustadz Amir yang kami muliakan, serta pengurus Yayasan Lentera Utama, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan adik-adik yang saya cintai. Untuk panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salaman ikraman wa ta'diman wa mahabbatan kepada beliau kekasih-kekasih Allah. Min awalihim ila akhirihim, usan pada beliau atas zaman radhiyallahu an. Kami makmum pada beliau-beliau yang terdahulu. Kemudian dengan segala kerendahan hati kami doa restunya pada hadirin dan hadirat, terutama pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini diridhoin Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, barokah, manfaat dan peningkatan di segala bidang, terutama di bidang kesadaran kita, perjuangan kita. Fafirru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al halqis salatu wassalam alaika nurul halqi hadiyal anam wassalahu warahahu adrikni maqad dalam tu abada wa rabbini walaisa li ya sayyidi siwaka ba intarudda kuntu swasan halika sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'idnillah andur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Doa Pak, ibu-ibu, adik-adik, serta anak yang saya cintai. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk duduk bersama dalam rangka untuk menghormat wafatnya beliau Malim salawat wahidiyah. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawa manfaat, barokah, dan yang lebih penting semoga menambah kecintaan kita kepada beliau Rasulullah, pada beliau Malim salawat wahidiyah, yang pada akhirnya nanti di yaumil kiamah kita akan dikumpulkan dengan beliau Rasulullah, dengan keluarga beliau Rasulullah, sahabat beliau Rasulullah, dan dengan beliau Malim salat wahidiyah dan Romo Yai dan keluarga. Walaupun berulang kali saya sampaikan bahwa kita tidak pantas, tapi karena memang ada janji beliau Rasulullah,
bahwa nanti di yaumil kiamah itu orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kita hadir di sini kan bentuk kecintaan kita kepada beliau Rasulullah. Kita hadir di sini kan bentuk kecintaan kita terhadap beliau muallif sholawat wahidiyah. Semoga dengan bekal itu nanti kita dikumpulkan dengan beliau itu. Kedua, Bapak Ibu, kita bersyukur malam ini karena Imam Al-Ghazali itu menyampaikan kalau ingin melihat bangsa ini baik atau tidak, kalau ingin melihat ke depan seperti apa masa depan bangsa ini, maka lihatlah anak-anaknya, lihatlah remajanya. Kita bersyukur hari ini bahwa yang tampil itu anak-anak kita. Kalau melihat Diva itu harus jujur katakan bahwa mungkin Mas Yudi waktu kecilnya tidak seperti Diva, Mas Yudi ya, tidak saro ya sama Diva. Artinya apa Bapak Ibu? Anak-anak kita lebih baik dari kita. Saya Almahi tadi itu tidak lihat saya Almahi, tapi sekecil Almahi saya itu masih main kelereng mungkin, tukaran. Tapi saya lihat Almahi itu sudah bisa ya muqaddimah. Saya tidak tahu tadi seperti apa, nanti saya lihat videonya. Tapi itu sudah suatu yang luar biasa menurut saya. Lihat Husna mimpin tahlilnya kayak gitu. Saya berani bertaruh Mr. Agus tidak seperti Husna. Jangankan dulu, sekarang suruh mimpin tahlil ya bagus Husna ya. Ya Pak Win, ini karunia yang luar biasa Bapak Ibu yang harus kita syukurin betul kepada Allah. Dan ini menimbulkan optimisme kita bahwa ke depan semoga perjuangan kita semakin lebih baik karena melihat anak-anak kita saat ini lebih baik dari kita. Kalau jenengan melihat kita hari ini seperti ini, mungkin seusia kita, anak-anak kita mungkin luar biasa. Itu yang membuat kita optimis dan terus kita berjuang seperti itu. Dan kemudian pada malam hari ini juga Mas Rafiq jamaah Mas Faisal hadir di tempat ini Bapak Ibu. Mas Rafiq ini mahasiswa Winsa Sunan Ampel ya. Pak Insya Allah nanti mau mengadakan penelitian skripsi tentang Wahidiyah. Beliau itu mau skripsi tentang Wahidiyah, masuk ya? Cuman saya sarankan kalau ingin meneliti Wahidiyah, ngamalkan Wahidiyah Mas. Sama dengan orang masa kalau bicara tentang bakso, tidak makan bakso itu kan kalau ditanya kan tidak ngerti ya. Apa-apa, nanti Insya Allah Mas Rofe dan tanya tadi di mana kita mau meneliti ya di Gresik aja. Nanti bisa berhubungan dengan teman-teman di sini. Kalau butuh surat pengantar minta Ustadz Amir, itu sekretaris Jamaah Wahidiyah Gresik Mas Rofi itu. Ini teman-teman juga di sini ya. Tidak apa-apa, nanti kita bantu. Kalau tidak ada referensi bukunya nanti saya belikan di dulu kayak gitu nanti ya. Tapi saya minta nanti kalau sudah jadi skripsi ya kami diberi satu bahwa pernah ada orang yang meneliti Wahidiyah secara ilmiah. Dan seperti itu kita bersyukur Bapak dan Ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana kalau tidak keliru kemarin sampai muallif sholat Wahidiyah mentaklif sholawat ma'rifat gitu ya. Jadi beliau itu memang mendapat alamat gaib dalam keadaan jaga itu bahwa beliau diminta untuk derek itu ikut berjuang memperbaiki mental masyarakat melalui saluran batiniah. Jadi bahasanya beliau itu diminta untuk nderek
diminta untuk ikut. Siapa yang diikutin? Yang diikutin adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan bahasanya itu, beliau diminta derek untuk berjuang, ikut untuk berjuang memperbaiki mental masyarakat melalui saluran batiniah. Maka tahun 63 kalau 63 berarti kan bulan awal Muharram gitu. Maka beliau itu tanpa beliau berencana, tanpa beliau ada angan-angan, tahu-tahu beliau membuat orat-oretan yang disebut dengan sholawat makrifat. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina, dan seterusnya. Itu sholawat makrifat. Dan itu cocok dengan tujuan sholawat wahidiyah. Tujuan sholat wahidiyah itu adalah menjernihkan hati dan makrifat billah wa rasulihi. Kenapa harus makrifat? Karena awaluddin makrifatullah. Awal orang yang beragama itu adalah harus makrifat, kenal kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu orang beragama itu adalah untuk mencari ridho Allah. Kalau bahasa Gusmus, mencari ridho Allah itu untuk menyenangkan Allah. Bagaimana kita bisa menyenangkan Allah kalau kita tidak kenal Allah? Contohnya, tidak usah jauh-jauh, saya mau menyenangkan Mbak Arafah, kemudian saya belikan bebek, tapi ternyata Mbak Arafah kena kolesterol. Akhirnya kan tidak bisa menyenangkan, walaupun tujuan saya ingin menyenangkan Mbak Arafah. Tapi karena saya tidak kenal Mbak Arafah, saya bawa bebek, itu tidak menyenangkan tapi membahayakan orang itu. Saya ingin menyenangkan Ustadz Amir, kemudian saya belikan es krim, tapi ternyata Ustadz Amir itu kena diabetes misalnya. Jadi sama, banyak orang yang katanya ingin mencari ridho Allah, katanya ingin menyenangkan Allah, tapi karena tidak kenal dengan Allah, justru tidak menyenangkan Allah, tidak mencari ridho Allah, malah sebaliknya. Itu kemudian mengapa yang pertama itu yang ditaklif itu adalah sholawat makrifat. Yang menarik adalah Bapak Ibu, oleh muallif sholawat wahidiyah, sholawat makrifat itu diuji cobakan. Jadi sholawat wahidiyah ini diuji cobakan dulu, yang sholawat makrifat itu. Kepada siapa? Kepada 3 orang. Yang pertama itu adalah Kiai Haji Abdul Jalil dari Jamsaren, Kediri. Coba Kiai dengan mengamalkan ini sholawat makrifat. Yang kedua kepada Bapak Muhtar. Bapak Muhtar itu pedagang di Bandar ya Kediri juga. Yang ketiga itu kepada anak muda atau santri di Kedunglo dari Blora di Jawa Tengah, asalnya dari Blora tapi nyantrinya di Kedunglo di Pak Ma'ruf. Kemudian diuji cobakan, coba jenengan baca sholawat niki, dibaca, kemudian dipanggil sama beliau muallif sholat wahidiyah, gimana ya Abdul Jalil setelah jenengan membaca sholawat makrifat niku? Ternyata beliau mengatakan hati saya lebih tenang, hati saya lebih tentrem, kemudian lebih banyak ingat Allah. Jadi ketika sholawat makrifat itu dampaknya lebih tenang hatinya, lebih tentrem, kemudian lebih banyak ingat Allah. Kemudian Pak Muhtar juga ditanya, sama. Kemudian santri Dahlan juga ditanya, sama.
Ketika membaca Allahumma kama anta ahlu, maka hatinya semakin tenang, tentram, tidak ongso-ongso, kemudian lebih banyak ingat Allah. Sudah. Kemudian ketika 3 orang seperti itu, maka beberapa santri di Kedung Lo kemudian disuruh mencoba. Kalau tadi 3 orang, sekarang puluhan santri dicoba. Gimana? Kemudian ternyata hasilnya sama. Ketika membaca Allahumma kama anta ahlu. Kemudian di tengah mencoba itu, tetap di bulan Muharram, kemudian beliau mentaklif lagi sholawat yang kedua, yang disebut dengan sholawat ahadiyah, yaitu Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kemudian diuji cobakan lagi, ternyata hatinya tambah tenang, tetapi kemudian sama beliau mu'alif sholawat wahidiyah, sholawat yang kedua ini kemudian diletakkan di nomor pertama. Jadi Allahumma ya wahidu kalau sekarang kan di sholawat yang pertama. Mengapa? Ya mungkin karena petunjuk Allah. Tapi kalau kita pikir itu sungguhnya adab Bapak Ibu. Adabnya gimana? Coba kita lihat. Kalau Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa quyudatihi wa amdadi. Ada permintaannya boten? Tidak ada. Itu nyanjung Allah. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, nyanjung Allah. Kemudian bersolawat kepada beliau Rasulullah. Ini adab. Belum apa-apa sudah minta. Makanya kita diajarin adab. Karena Rasulullah ngajarin seperti itu. Kalau minta kepada Allah kan suruh muji Allah dulu, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, kan itu ya, hamdan yuafi ni'amahu dan seterusnya. Kemudian bersolawat kepada beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru kita berdoa. Adabnya begitu, diajarin oleh beliau Rasulullah. Makanya beliau mu'alif sholawat wahidiyah meniru beliau Rasulullah. Makanya sholawat pertama itu tidak ada permintaannya, tetapi memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan bersolawat kepada beliau Rasulullah. Baru yang kedua ada permintaannya, nggih kan? Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ya Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Baru nas'alukallah humma nas'alukallah humma bihaqi antukrikona filujatil bahril wahda. Karena ada permintaan itu, ya Allah tenggelamkanlah kami ke dalam tuh. Ada permintaannya, sehingga sholawat yang pertama tadi itu oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah itu kemudian diletakkan di nomor 2. Tuh, kemudian pada saat itu karena beliau ngaji Al-Hikam itu dulu ngajinya beliau mu'alif sholat wahidiyah Hikam itu ngajinya malam Jumat. Ketika beliau ngaji Hikam, kemudian beliau tulis sholawat itu, kemudian diberikan ke orang. Kemudian juga disuruh siapa dulu ada dari Tulung Agung itu namanya Kiai Haji
Mukhtar ya, itu pinter hot, pinter itu nulis bagus lah. Kemudian beliau disuruh suruh sebarkan kayak gitu. Baru pada ketika itu yang ketiga itu kemudian baru sholawat saljul qulub, ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu, dan seterusnya. Itu 3 sholawat itu kemudian ditambahin al-fatihah kepada beliau Rasulullah dan kepada beliau Ghuthi hadas zaman wa wadi yusairil alala, itu yang kemudian dinamakan sholawat wahidiyah. Jadi 3 itu kemudian dicetak, disebarkan kemana-mana. Pada saat itu beliau juga berkirim surat ke ulama-ulama besar, itu tidak ada yang kontras satupun, semua menerima. Termasuk pada tahun 1964 ketika hari ulang tahun pertama sholawat wahidiyah, dan pada waktu itu sunatnya beliau Romayami, sunatan pada waktu beliau itu undang ulama-ulama besar untuk hadir dalam perayaan itu. Di antaranya adalah Kyai Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, sebagai Rois Am, pimpinan tertinggi daripada Nahdlatul Ulama. Beliau itu menjadi Rois Am 25 tahun, mulai tahun 1946 ya sampai 1971. Jadi lumayan 25 tahun beliau pada waktu itu yang hadir. Yang kedua yang hadir itu adalah Yai Mahrus Ali, pengasuh pondok pesantren Lerboyo, yang pada waktu itu jadi Surya NU Jawa Timur. Kemudian Gusmi yang sekarang dikenal wali itu, Gusmi itu hadir saat itu, dan beliau sebagai ketua panitia daripada hari ulang tahun pertama Wahidiyah. Gusmi sebagai ketua panitianya. Kemudian juga ada Kiai Haji siapa ya, Abdul Karim Hasim, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Beliau adalah putra dari Hadratus Syekh Kiai Hasim As'ari. Jadi banyak kiai-kiai besar yang hadir pada saat itu. Pada acara itu memang tidak ada mau'idatul hasanah, tidak ada ceramah. Tapi kemudian hanya ada sambutan-sambutan. Yang nyambut pertama itu adalah ketua panitia Gusmi, yang kita kenal sebagai sekarang wali, yang Jantiku Tikul Gafilin itu. Dalam sambutannya beliau bertanya, jenengan ngerti ndak sinten niki Kiai Abdul Majid itu? Beliau mengatakan Roisul Arifin, dan beliau mengatakan Gusmi, seandainya menurut Gusmi itu Syekh Abdul Qadir Jailani sekarang masih hidup, maka beliau akan mengamalkan sholawat wahidiyah. Setelah ini namanya orang jadab, ditinggal. Jadi beliau mengatakan seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, maka beliau akan mengamalkan sholawat wahidiyah. Setelah ini sambutan tuan rumah, yaitu beliau Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, mu'allif sholat wahidiyah, dan beliau mengatakan mengijazahkan sholawat wahidiyah. Kemudian yang berdiri siapa? Yang berdiri adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan beliau kemudian menyatakan mengamalkan sholawat wahidiyah. Jadi banyak orang-orang NU itu yang mengamalkan sholawat wahidiyah, Bapak Ibu. Makanya kalau di balong dinding ini orang NU niku, jangan ngamalkan sholat wahidiyah. Padahal pemimpin tertinggi NU Kiai Wahab Hasbullah niku ngatakan beliau minta ijazah awal, disuruh awal beliau itu.
Kiai Haji Abdul Karim Hashim, putra daripada Kiai Hasyim Asy'ari, itu ngamalkan sholawat wahidiyah. Makanya Gus Dur beliau ngatakan Gus Dur dalam Mujadah Kubro di Kediri ngatakan bahwa orang wahidiyah ini api-api, pamanku yang ngamalkan sholawat wahidiyah. Kalau saya disuruh nyalakan sholawat wahidiyah, berarti saya nyalakan pamanku. Karena orang wahidiyah itu selalu yang merasa salah dirinya, kata Gus Dur. Makanya kulo heran kalau Gus Dur putranya Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah ngamalkan sholat wahidiyah kok tidak boleh ini begini. Itu apa Ibu? Lah, sambutan yang menarik dari beliau sinten? Dari beliau Yai Wahab Hasbullah, beliau nyampaikan ngeten di buku sejarah ini. Ilmunya beliau mu'alif salat wahidiyah, ilmunya Gus Majid nyampainya ini dalam. Kalau diumpamakan ilmunya Gus Majid 10 meter, ilmu saya hanya 1 atau 2 meter. Ini adalah yang disampaikan oleh beliau Kiai Wahab Hasbullah. Mungkin karena kerendah hatian beliau Kiai Wahab Hasbullah atau seperti apa, tapi kan beliau putra Yai Ma'ruf kan, Mbah Majid itu. Siapa yang tidak ngerti Mbah Ma'ruf? Yang oleh orang NU dikatakan profesornya doa. Mbah Ma'ruf niku profesornya doa. Pernah suatu saat niku ada namanya Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin itu salah satu seperti santrinya Mbah Ma'ruf tapi kaya. Yai Muhaimin niku satu saat ditanya Yai Muhaimin ini, Muhaimin, Yai, uang sama doa ini kalau ngatasin masalah mana lebih cepat? Kalau kita jawab apa? Uang. Kalau kita ditanya uang dengan doa niku kalau ngatasin masalah mana lebih cepat? Kalau namanya Yai Muhaimin karena orang kaya, lu mesti uang ya, nopo-nopo saat niki bisa diatasin dengan uang, nopo saat niki ya yang tidak bisa diatasin dengan uang. Oh iya Min, kalau gitu kamu bawa tas, ayo bawaan tasmu. Kemudian sama beliau Yai Ma'ruf itu diajak jalan. Kemudian ketika diajak jalan Bapak Ibu sampai di tengah-tengah perkampungan yang sepi atau semacam tengah hutan, kemudian dikatakan, Min, lapar ya? Enje Yai lapar. Kalau gitu tolong Min gunakan uangmu untuk membeli nasi. Kalau uang di hutan kira-kira manfaat betul? Jangankan di akhirat, di hutan. Yai Muhaimin celinguan gitu dan mengatakan seperti orang, karena beliau tadi katakan apa? Bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Coba Min gitu. Kemudian bingung, giboten sakit ya gitu. Baru dibalik sama beliau Yai Ma'ruf. Lemin, kamu mau makan apa? Kalau bisa kambing sama sate loh ya gitu. Nah kemudian Pak Ma'ruf berdoa kepada Allah agar dikirim nasi, sate dan kambing. Ternyata sebentar lagi Bapak Ibu datang rombongan datang ke situ. Ternyata ditanya, jenengan kok datang ke mriki sepi-sepi? Nggih Yai, kula dulu nadar kalau kepilih lurah. Nah, lurah mana? Kalau kepilih lurah Yai, kula nadar mau nyembeli kambing dan sate tak bawa ke tempat mriki. Lalu mengatakan, yamin, gitu. Yamin, seperti ini. Itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya seperti itu. Dan memang kalau kita cerita tentang karomah, memang beliau mu'alif sholat wahidiyah niku karomahnya tertutup. Hanya kepada orang-orang tertentu mawon yang kemudian ditunjukkan. Ada beberapa orang yang cerita, kadang-kadang ngeten, ada orang Tulung Agung, kulo namanya lupa. Beliau katakan ngeten, coba sih
kalau Mbah Majid itu memang orang yang dekat dengan Allah, orang yang karomahnya tinggi. Coba sih saya tak main ke rumahnya, nanti kalau misalnya saya ini disuguhin sate 3 piring, berarti memang benar-benar wali gitu. Karena kadang-kadang ada orang nyoba-nyoba ngeten nggih. Kula biasanya sering nyoba. Kalau kula nyoba Yai Hamid dulu, Romo Yai Hamid sering kula coba. Ternyata main ke Mbak Yai, kemudian diajak ngobrol, diajak nopo, dan kemudian diajak masuk. Monggo Mas, masuk ke dalam gitu. Ternyata di dalam niku sampun disiapkan sate 30 tusuk dan diberi, sudah dipisah-pisah, tiap piring 10 tusuk berarti 3 piring. Loh kalau gitu ini wali temenan gitu. Sering ada beberapa orang yang diajak beliau jalan di atas air, tapi bukan itu sesungguhnya. Kalau cuman itu, jangankan mu'alif sholawat wahidiyah Bapak Ibu, santrinya gitu loh. Kalau dulu sama almarhum Abah Jito itu dibawa ke Mbah Mahmudi, kenal nggih sebagian Mbah Mahmudi nggih. Kalau sering nyoba Mbah Mahmudi, kadang-kadang Mbah Jito ngeten di perjalanan, ya lah Pak Salam, apa Mbah Mahmudi itu mesti kalau saya ke rumahnya itu diberi kopi tapi cangkir cilik. Jadi dulu kan ada Pak Herno nggih, yang seperti di nopo namanya, di Langgar kita dulu kan kecil nih. Coba lah Pak Salam sekali-kali coba, kalau memang Mbah Mahmudi itu orang awas, nanti saya perlu kalau saya datang dikasih kopi tapi sak morong besar. Betul nih, kita datang ke situ Bapak Ibu, datang ke situ. Kemudian Mbah Jito, Pak Salam silakan. Kalau diberi kecil-kecil, tapi Ustaz Mbah Jito diberi kopi morongnya besar. Ini khusus untuk Mbah Jito gitu. Jadi orang-orang seperti itu Bapak Ibu banyak. Pernah satu saat kalau juga seperti itu. Pernah satu saat kalau datang ke Mbah Mahmudi, ngetakan Mbah Mahmudi pelit gaya kita ke sana itu Pak, apa namanya Pak, paling-paling ngasih makan itu ya dibelikan, kadang-kadang ya apa adanya, padahal ayamnya banyak Pak, ya Bu ya sekali-kali lah Pak kita disembelihkan ayamnya gitu. Kita diajak ngobrol, kemudian kan mau pamit tuh Mbak, pamit nggih, lo jangan pulang dulu gitu, ayo Mbak Jito ikut saya gitu. Apa ya anu ayam saya ayamnya disembelih. Tetapi Bapak Ibu, yang karomah seperti itu sesungguhnya bukan ukuran. Karena semakin tinggi derajat kewalian seseorang itu semakin tersembunyi. Dan semakin tinggi kewalian seseorang niku semakin normal, bukan jadab Bapak Ibu. Walaupun memang pernah terjadi seperti niku. Kalau lupa dulu dengan di Amir atau sinten nggih, di Romo Yai Hamid niku. Satu saat ketika Miladiyah Kubro sudah jam 1, kita pergi ke dalamnya Romo Yai Hamid. Pada waktu itu sudah ada orang tutup. Kalau ngatakan ke teman lupa, di Amir ikut ngomong masyarakat. Pokoknya kalau bawa remaja, di Eko, sinten. Kalau ngatakan delok ndek ya. Kalau nanti itu pintunya terbuka, berarti Romo Yai Hamid itu rohaninya tinggi. Karena kata bapak saya, orang yang rohaninya tinggi mesti ngerti kerentek kita. Tak coba gitu, jam 1 malam nih. Kemudian setelah kayak gitu nyoba kelotak gitu. Beliau keluar. Kemudian lihat di poswanan nih, lo udah ada orang gitu. Tutup lagi. Kata teman-teman, lo Pak Salam, lo Romo Yai Hamid keluar temenan lo. Jalan deh itu kan kebetulan. Ya, coba sih kalau keluar lagi tak titinin, kalau keluar lagi berarti temenan itu deh. Ditunggu berapa menit, tak sampai 1 menit, dibuka lagi pintunya, kelotak gitu. Kemudian dilihat lagi seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan ukuran Bapak Ibu. Karena ukurannya itu seharusnya adalah akhlaknya. Itu yang bisa kita tiru.
Makanya kalau kita membicarakan tentang wali-wali Allah, ketika kita bicarakan orang-orang dekat Allah, tidak cukup kita membicarakan karomahnya, karena itu tidak bisa kita tiru. Nggih betul. Tapi yang harus kita bicarakan adalah yang pertama akhlaknya, karena itu yang bisa kita tiru. Yang kedua ibadahnya, karena itu yang bisa kita tiru. Dan yang ketiga adalah perjuangannya. Kalau jenengan misalnya ke Sunan nopo, ke Maulana Malik Ibrahim, gitu kan, ke Sunan Giri, yang dibicarakan bukan hanya karomahnya, tapi akhlaknya. Oh ya rek, dulu Maulana Malik Ibrahim itu kenapa kok dijulukin sinten? Bantal, tahu bantal nggih? Mbah Bantal, tahu bantal? Bantal itu kan tempat untuk menyandarkan. Jadi orang kalau dulu niki punya masalah nopo pun datangnya ke Maulana Malik Ibrahim. Itu yang kita tiru. Sama ketika kita juga mengholin beliau Malik Sholawat Wahidiyah, yang kita tiru akhlaknya. Bagaimana akhlaknya kepada Allah, bagaimana akhlaknya terhadap manusia, dan bagaimana akhlaknya terhadap makhluk-makhluk lain. Contoh Bapak Ibu yang sampai sekarang kalau tidak bisa niru nggih. Kalau beliau Malik Sholawat Wahidiyah akhlaknya kepada Allah niku mesti kalau berpakaian untuk sholat seperti Romaya Hamid itu steril. Jadi pakaiannya tidak seperti kulo. Kulo kadang-kadang dari sekolah ya untuk sholat gitu. Dan kalau beliau mesti mandi masih siram. Kemudian pakaiannya khusus untuk sholat. Untuk sholat kan gitu. Dan beliau biasanya kalau dengar dari beliau bunyi haya, kalau Mbak Yai biasanya kalau matahari mau masuk itu biasanya mujahadanya niku nutup asar. Nutup asar. Berarti kan beliau menutup hari itu dengan mujahadah. Ibadahnya yang luar biasa. Lah itu ketika kita memperingatin itu Bapak Ibu memang seperti itu. Makanya kalau minta nanti ke pembina kanak-kanak, karena anak-anaknya kan luar biasa sudah nggih. Dek Nur, Mbak Ningsih, siapa pembina anak-anak itu. Nanti setelah puasa nggih, usbuiyahnya dimulai. Yang terakhir Bapak dan Ibu, tidak terasa nggih, jam 10 kurang. Yang terakhir, setiap perjuangan itu mesti penuh tantangan, mesti itu. Makanya ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, kemudian Barokah mengatakan, ya Rasulullah, nanti ketika jenengan diusir oleh umat jenengan, semoga saya masih kuat sehingga saya nanti akan belai jenengan. Rasulullah kaget Bapak Ibu, loh diusir? Karena Rasulullah julukannya kan Alamin gitu. Kemudian Barokah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah yang membawa yang seperti jenengan bawa itu tidak dimusuhin, tidak difitnah, bahkan dibunuh. Jadi bukan masalah baik atau tidak Bapak Ibu, karena yang dibawa kalau itu perjuangan mesti ada yang kontrasin, itu sudah sunnatullah. Bukan masalah baik atau enggak, siapa yang paling baik di dunia ini? Ya beliau Rasulullah. Cuman terkadang ada sebab-sebab. Sama di Wahidiyah itu, maka kontras pertama datang ketika beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah memberi garansi. Jadi dulu menurut yang lama-lama kalau tidak menangin kan, yang lama-lama dulu di bawah Sholawat Wahidiyah ada tulisannya pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Indonesianya, kalau sudah mengamalkan Sholawat Wahidiyah jangkep 40 hari tapi tidak ada perubahan hati, maka bisa dituntut dunia akhirat. Itu sebagai bentuk tanggung jawab mu'alif Sholawat Wahidiyah. Tapi kemudian itu jadi fitnah, dianggap bahwa kalau sudah mengamalkan Sholawat Wahidiyah mesti masuk surga. Dan itu terjadi ketika kulo ke Sampang.
ke ketua PCNU Sampang, beliau katakan apa namanya, ada tulisan itu. Saya katakan boten seperti itu Yai, yang betul itu bukan kalau ngamalkan sholat wahidiyah mesti masuk surga, boten. Tapi kalau sudah mengamalkan sholat wahidiyah jangkep 40 hari tapi tidak ada perubahan hati, maka boleh dituntut dunia akhirat. Tapi karena menimbulkan fitnah, kemudian sama beliau mengalif sholat wahidiyah, sekarang dihapus. Itu pertama kontras. Kontras yang kedua, Bapak Ibu, itu memang dipeloporin oleh orang yang alimnya luar biasa, pengasuh pondok pesantren Lerboyo, namanya Kiai Mahrus Ali. Beliau kontras yang mengatakan bahwa santri Lerboyo itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, mengaji kitab yang belum waktunya. Yang kedua, mengamalkan sholawat wahidiyah, dan surat itu disebar ke seluruh Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, sehingga muncul ucapan-ucapan wahidiyah sesat, wahidiyah bid'ah, seperti itu. Kenapa? Ya saya tidak tahu, ini kan saudara sesungguhnya. Dulu Mbah Ma'ruf niku punya putra namanya Mbah Yai. Mbah Abdul Karim, Mbah Manaf Lerboyo niki punya putri. Ini dijodohkan. Tapi ternyata ketika diijab itu Mbah Yai tidak jawab nopo-nopo. Berarti batal pernikahannya. Jadi kan bisa bayangkan nggih, perempuan sudah undang orang banyak dinikahkan, ternyata beliau malib sholawat wahidiyah niku boten jawab. Akhirnya pernikahannya batal, dan kemudian sepupunya niki anunya apa namanya yang dijodohkan oleh Mbak Yai nanti akan dinikahkan oleh santri terbaik Lerboyo, namanya Kiai Haji Mahrus Ali. Jadi saya tidak tahu nopo itu penyebabnya sehingga jadi seperti itu. Makanya itu. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa orang kontras? Karena kadang-kadang perilaku kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah tidak cocok dengan tuntunan beliau Rasulullah dan tuntunan beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Contoh kula dulu di situ niku, waktu kula di Surabaya, kula sampai digerutuk oleh Ansor. Kenapa? Karena ada pengamal sholawat wahidiyah, kalau sudah mengamalkan sholawat wahidiyah meskipun tidak sholat tidak apa-apa. Digerutuk kula. Akhirnya kalau bawa beliau punya haya suruh menjelaskan apa itu wahidiyah, bahwa di wahidiyah ada yang namanya ajalan lir rasul bir rasul, bahwa setiap perilaku kita harus sesuai dengan tuntunan beliau Rasulullah. Banyak Bapak Ibu perilaku kita yang justru orang niki kadang-kadang saking kecintaannya terhadap kiainya, yang terjadi di Pamekasan misalnya, ketika meninggal dunia, pokoknya kalau saya meninggal nanti kasih foto kiai saya ya, biar nanti kalau ditanya macam-macam lah. Padahal kan tidak seperti niku nggih. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa kalau dalam berjuang kita dikontrasin, maka mu'allif sholawat wahidiyah mengatakan bahwa orang yang mengontrasin kita itu adalah teman seperjuangan, bukan lawan nggih, tapi teman seperjuangan, kawan seperjuangan. Mengapa? Kalau kita dikontrasin, kalau kita dihina, dilecehkan, bahkan kayak dulu diantemin, nopo namanya langgar kita dengan batu, itu membuat kita sergap mujahadahnya, ya kan? Karena sergap, karena dikontrasin itu. Makanya kalau ada yang kontrasin itu harus didoakan niru Rasulullah, Allahumma di kaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah mereka karena
mereka itu tidak tahu. Dulu ada Bapak Ibu, ngapunten, rasanya tidak pantas dari Tulung Agung ada orang yang benci Wahidiyah, maka Mbak Yai itu mohon maaf dikatakan binatang-binatang yang itu, diceleng-celeng no, dianjing-anjing no itu. Karena sebagai seorang pengamal lapor ke Mbak Yai, ke Mu'alif Salat Wahidiyah, Mbak Yai dulu bilangnya Robo Yai ngapunten, jenengan itu loh diceleng-celeng no, dianjing-anjing no, doakan biar kualat gitu kata gitu. Dauhnya beliau Mu'alif Salat gitu Bapak Ibu. Unje, semoga kualat saya. Tahu kualat saya Bu? Kualat saya, kualat tapi saya. Ternyata doanya beliau Mu'alif Salat Wahidiyah dikabulkan. Orang ini kualat tapi kualat saya dan jadi pengamal sholawat Wahidiyah. Paham ya? Kualat buatan itu, kualat. Wong kiainya digitu-gitukan ke, udah tak boleh. Sama Mbak Yai didoakan semoga kualat saya sehingga orang itu jadi pengamal sholawat Wahidiyah. Apakah dia kualat? Iya, tapi kualatnya saya kira itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang ngontrasin nggih, enggak apa-apa, sabar karena memang perjuangan seperti itu. Doakan yang baik, semoga niru Mbak Yai orang yang itu kualat saya. Barokah. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghazi hadas saman atrawal barokah wal afa minkum. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat disampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz Abdus Salam. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara yang mulia ini dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon untuk berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hadirin hadirat,
Marilah kita ngapurancang, tangan kanan menimpa tangan kiri, kepala menunduk, hati khusyuk penuh tawadu'. Kita menyerah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hada zaman radhiyallahu an dengan penuh ketulusan. Mari Al-Fatihah. Ya Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Al-Fatihah. Dimohon untuk duduk kembali. Puji syukur alhamdulillah, acara awal hingga akhir berjalan dengan baik. Semoga acara kita dari awal hingga akhir ini diridhai oleh Allah
wasallam. Saya sebagai pembawa acara atas segala kekurangan mohon dibukakan pintu samudera kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-tarbiyah wa min ghawsi hadha zaman radhiyallahu an an-nadrah wal